Football Universe. Saat ini, pemain Swedia yang paling terkenal mungkin adalah Ibrahimovic. Tetapi di era 90-an, pemain Swedia yang fenomenal bernama Thomas Brolin. Bersama AC Parma, Brolin adalah gelandang serang dan striker yang sangat kreatif. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang suka main game tetapi dapat cuan, silakan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with the back. Miralem Pjanic draws you. Untuk link, sudah kami taruh di kolom deskripsi. Per Thomas Brolin lahir di kota Hudiksvall, Swedia pada 29 November 1969. Sejak kecil, kehebatan Brolin melampaui teman-teman seusianya. Dia bahkan disebut sebagai salah satu Swedish Wonder. Di usia 7 tahun, Brolin telah menunjukkan seni menggocek bola layaknya orang dewasa di Akademi Naisvikens. Di sini Brolin kecil diperkaya dengan berbagai macam teknik sepak bola yang membuatnya berkembang sangat cepat. Pelatih tim akademi kemudian meminta pelatih Naisvikens senior untuk memantau permainan Brolin. Dan mereka pun terpukau karena Brolin memang berbeda dari anak-anak lainnya. Karena hal ini, maka pada waktu usianya menginjak 14 tahun, Brolin langsung dipanggil untuk bergabung dengan tim Naisvikens senior. Dia menjadi pemain termuda di Liga Kasta keempat Swedia waktu itu. Selama 4 musim memperkuat Naisvikens, Brolin diturunkan di 36 pertandingan mereka dan mampu mencetak 10 gol. Kecemerlangan Brolin membuatnya dilirik klub kasta utama Swedia, yaitu GIF Sundsvall. Tetapi orang tua Brolin menginginkan anaknya tidak pindah ke kota lain, mengingat dia masih sangat muda dan harus menyelesaikan pendidikannya. Karena hal ini, Brolin kemudian ditawarkan untuk bersekolah di Football Gymnasiet, yang merupakan sekolah dan akademi sepak bola milik GIF Sundsvall. Orang tua Brolin kemudian mengizinkannya, dan Brolin muda memulai musim 1987-1988 dengan berseragam GIF Sundsvall. Di klub ini Brolin semakin cemerlang penampilannya. Dalam 2 musim, dia diturunkan di 55 pertandingan dan mampu mencetak 13 gol. Kecemerlangan Brolin kemudian membuat klub besar Swedia, yaitu IFK Norrköping, merekrutnya pada musim 1989-1990. Dia kemudian membuktikan bahwa pilihan mereka tidak salah dengan langsung mencetak 7 gol dari 9 laga yang dimainkannya. Ketajamannya seakan tak terbendung. Penguasaan bola, umpan-umpan akurat, tendangan bebas yang terarah, serta syuting yang menyulitkan kiper lawan menjadi ciri khas Brolin. Karena hal ini, maka Brolin tidak bisa berlama-lama di Liga Swedia, dan pelatihnya kemudian menyarankan dirinya untuk menuju liga terbaik dunia waktu itu, yang adalah Serie A Liga Italia. Bertepatan dengan hal ini, ada satu klub yang telah lama memantau perkembangan Brolin. Mereka bukanlah klub besar, karena di musim tersebut
mereka baru juga naik ke Serie A untuk pertama kalinya. Dan tim ini memang sedang membangun kekuatan. Tim ini adalah AC Parma. Akhirnya di awal musim 1990-1991, Thomas Brolin resmi berseragam AC Parma dan siap beraksi di liga terbaik dunia. Di musim perdananya bersama Parma, dia langsung tancap gas dengan berhasil menciptakan kombinasi maut bersama Alessandro Melli, di mana duo ini menghasilkan total 20 gol bagi Parma. Hal ini tentu sangat mendongkrak penampilan Parma di musim perdana mereka di Serie A, sehingga pada akhir musim Parma mampu finish di posisi kelima Serie A, sekaligus masuk kualifikasi untuk kompetisi di level Eropa. Pada musim selanjutnya, yaitu 1991-1992, Brolin sudah menjadi tulang punggung AC Parma. Dia diturunkan di hampir semua pertandingan Parma. Walau hanya mampu mencetak 4 gol, tetapi umpan-umpan dan penetrasi Brolin memanjakan striker-striker Parma. Mereka kemudian berhasil finish di posisi 6 Serie A Liga Italia, serta berhasil menjuarai Coppa Italia. Brolin mencetak 2 gol penting saat Parma berjuang di Coppa Italia, yaitu saat menghadapi Fiorentina 1-1 dan saat mengalahkan Sampdoria 1-0 di semifinal. Di babak final mereka mampu mengatasi tim kuat Juventus 2-1, dan trofi ini menjadi trofi pertama dalam sejarah klub Parma. Setelah menjuarai Coppa Italia, Brolin kemudian mengantarkan Parma menjuarai Piala Winners musim 1992-1993. Kecemerlangan Brolin membuat pelatih timnas Swedia saat itu, Tommy Svensson, kembali memasukkannya ke timnas senior setelah ia sempat diturunkan di skuad Under-21 Swedia. Berkat konsistensi permainannya, Brolin menjadi pemain muda yang dibawa Svensson ke Euro 92 yang digelar di Swedia. Meski pada saat itu masih berusia 22 tahun, Brolin langsung menjadi andalan di lini sayap Swedia. Dia sukses membawa negaranya melangkah ke semifinal, di mana mereka dikalahkan oleh Jerman dengan skor tipis 2-3. Meski gagal membawa negaranya itu ke partai puncak, Brolin sukses menjadi pencetak gol terbanyak bersama Henrik Larsson, Dennis Bergkamp, dan Karl-Heinz Riedel dengan 3 gol. Karena hal ini, maka pelatih tim nasional Swedia kemudian menjadikannya andalan dan menyediakan tempat bagi Brolin untuk bermain reguler di tim utama. Setelah kembali ke AC Parma, Brolin mengalami tantangan baru, yaitu harus bersaing dengan 2 orang pemain asing baru yang didatangkan klub. Adalah pemain Kolombia Faustino Asprilla dan pemain Argentina Sergio Berti. Waktu itu pemain asing yang boleh diturunkan dalam sebuah pertandingan Serie A hanya 3 orang. Sementara itu Parma memiliki 5 orang pemain asing, yaitu Thomas Brolin, Claudio Taffarel, dan George Grun, ditambah 2 pemain baru tersebut. Tetapi Brolin tetap menunjukkan kualitas terbaiknya, sehingga dia tetap dimainkan sebagai pilihan utama, meskipun kadang-kadang bergantian dengan Asprilla. Pada musim 1993-1994, Parma kedatangan Gianfranco Zola, yang memiliki kemampuan mirip dengan Brolin. Karena hal ini, maka Brolin dimainkan sedikit ke belakang, menggantikan posisi Alessandro Melli. Dia kemudian menyokong pergerakan Zola di depan, dan kreativitasnya membuat Parma masuk final UEFA Winners' Cup setelah sukses kalahkan Ajax dan Benfica. Tetapi sayang, saat di final mereka harus mengakui ketangguhan Arsenal dan kalah 1-0. Setelah itu, Brolin kemudian dipanggil untuk memperkuat Swedia di Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Brolin pergi ke negeri Paman Sam dalam kondisi terbaiknya di usia emas 24 tahun. Meski memiliki sekelompok pemain berbakat, Swedia tidak diunggulkan. Apalagi pada pertandingan pertama di fase grup, The Yellow Vikings hanya mampu bermain imbang dengan Kamerun. Segalanya membaik dalam pertandingan berikutnya,
kontra Rusia, dengan Brolin bermain di belakang Martin Dahl dan Kenneth Anderson yang memiliki postur tinggi menjulang. Swedia menang 3-1. Lalu pada duel terakhir, Swedia mampu menahan imbang Brasil yang adalah favorit turnamen dengan skor 1-1. Brolin akhirnya sanggup mencetak 3 gol untuk Swedia pada ajang ini. Dia pun membawa negaranya menempati posisi ketiga dan terpilih menjadi anggota All-Star Piala Dunia 1994. Saat di perempat final melawan Rumania, dia mencetak salah satu gol paling terkenal dalam sejarah turnamen. Saat Swedia mendapatkan tendangan bebas, semua orang mengharapkan Stefan Schwarz yang menembak. Tetapi Schwarz kemudian melompati bola, dan Hakan Mild mengoper melewati pagar betis menuju Brolin. Bola langsung disambar dengan indahnya untuk menjadi gol. Sayang, selepas Piala Dunia, Brolin mengalami nasib yang kurang baik. Pada 16 November 1994 di Stadion Råsunda, Stockholm, dia mengalami patah kaki dalam pertandingan kualifikasi Euro 1996. Saat cedera datang, Parma sedang unggul 2 poin di puncak klasemen Serie A 1994-1995. Tapi saat dia kembali pada 23 April 1995, Parma sudah tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen yang akhirnya menjadi juara, yaitu Juventus. Setelah sembuh dari cedera, Brolin harus menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Kondisi semakin sulit setelah Parma mendatangkan Hristo Stoichkov dari Barcelona. Kini Brolin kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Akibatnya pada 17 November 1995, Brolin memutuskan untuk hengkang dari AC Parma dan menandatangani kontrak 2,5 tahun dengan Leeds United. Keputusan pergi ke Elland Road harus disesali Brolin. Dia tidak banyak bermain. Dia kemudian dipinjamkan ke FC Zurich, Parma, dan pindah secara permanen ke Crystal Palace. Setelah gagal di Inggris bersama Leeds dan Palace, Brolin memutuskan pulang kampung. Dia bermain 1 kali untuk Hutsval ABK di Divisi 2. Tetapi Brolin kemudian berubah pikiran dan merasa sudah tak sanggup lagi di sepak bola, sehingga memutuskan pensiun di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Setelah pensiun, Brolin tidak berhubungan dengan sepak bola lagi. Dia tidak melatih, tidak mengurus klub, tidak menjadi agen pemain, atau apa saja yang berkaitan dengan sepak bola. Brolin memilih menjadi pengusaha yang menjual alat pembersih debu dengan merek dagang Twinner Pro. Di waktu luang, Brolin juga terlibat dalam kompetisi poker di negaranya. Dia bukan pemain sembarangan. Dia punya kemampuan poker yang layak mendapatkan acungan 2 jempol. Brolin berhasil bermain di 229 laga selama karirnya di level klub. Dari situ dia mampu menorehkan 35 gol. Salah satu pemain dan legenda Swedia yang akan terus dikenang kehebatannya adalah Thomas Brolin.